Gunner semua, berjumpa lagi dan lagi dengan The Gunners Indonesia. Kali ini kami sudah menyiapkan berita terupdate seputar Arsenal FC untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Kemenangan penting untuk Arteta dan Arsenal. Arteta mengakui kemenangan atas West Brom kemarin begitu penting bagi skuad Arsenal. Mereka telah berjuang semaksimal mungkin untuk meraih hasil terbaik dan perjuangan itu layak diganjar hasil apik. Ini kemenangan yang kami butuhkan. Kami butuh 2 hari untuk melewati kekecewaan dari pekan lalu, tetapi kami harus menunjukkan sikap kami hari ini dan hasrat untuk memenangi sisa pertandingan, ujar Arteta di Arsenal.com. Arteta mengakui timnya sempat khawatir ketika West Brom berhasil memperkecil selisih gol, tetapi Arsenal akhirnya berhasil mengunci kemenangan lewat tendangan bebas pilihan. Hasil ini pun jadi pelipur lara untuk kekecewaan di pekan lalu dan bisa kembali menaikkan rasa percaya diri para pemain. Kalahkan West Brom, Bukayo Saka jadi man of the match. Bukayo Saka terpilih sebagai Man of the Match pada laga Premier League pekan ke-35 yang mempertemukan Arsenal versus West Brom. Meski tak ikut mencatatkan namanya di papan skor, akan tetapi Saka ikut berkontribusi terhadap kemenangan Arsenal lewat sumbangan assist untuk gol Emil Smith-Rowe. And there's a goal. And it's Secara keseluruhan, Saka tercatat melepas 1 tembakan serta melakukan 2 dribble sukses. Tak hanya itu, dirinya juga mencatatkan akurasi umpan hingga 83% dan melepas 2 umpan kunci. Kini tersisa 3 laga krusial Premier League yang harus diselesaikan Arsenal dengan kemenangan. Arsenal akan cari pemain baru di 4 posisi. Menurut laporan The Telegraph, Arsenal akan mencari 2 bek sayap baru, 1 gelandang tengah, dan 1 striker. Dari segi pengeluaran, Alexander Lacazette, Hector Bellerin, David Luiz, Eddie Nketiah, Elneny Chambers, dan Ben Leno akan masuk dalam daftar penjualan Arsenal. Arsenal juga dikabarkan tak akan melanjutkan kerjasama dengan Sead Kolasinac. Itu membuat Arsenal harus segera mencari pelapis Kieran Tierney di pos bek kiri. Sama halnya di pos bek kanan, Arsenal harus mendapatkan pemain matang yang bisa membantu serangan. Cedric Soares dan Maitland-Niles pun dirasa belum cukup mumpuni. Di posisi striker, jika Lacazette dan Nketiah pergi, Arsenal masih memiliki striker muda seperti Folarin, Balogun, dan Martinelli. Namun keduanya mungkin belum cukup tajam untuk menjadi pesaing Aubameyang. Jelas, Arsenal juga butuh sosok striker tajam yang mematikan. Di posisi gelandang, kembalinya Ceballos dan Odegaard ke Real Madrid akan membuat Arsenal bekerja keras untuk mencari gelandang kreatif baru. Meski The Gunners memiliki Smith-Rowe dan Joe Willock, tetapi itu saja dirasa masih belum cukup. Semoga saja perubahan besar benar-benar terjadi di Arsenal untuk musim selanjutnya, sehingga Arsenal bisa kembali masuk dalam Big Four Premier League. Penyesalan Mikel Arteta karena absennya Granit Xhaka. Arsenal tersingkir dari Liga Eropa setelah hanya bermain imbang 0-0 dengan Villarreal dalam duel leg kedua semifinal pekan lalu. Seharusnya The Gunners hanya butuh 1 gol saja untuk merebut tiket ke babak final. Permainan Arsenal memang tidak maksimal di laga itu, Arteta pun mengakuinya. Dia beralasan bahwa kesulitan Arsenal terjadi karena tim yang tidak komplit. Absennya Granit Xhaka ternyata benar-benar menyulitkan Arteta. Sebab hampir setiap taktik yang dirancang Arteta berpusat pada Granit Xhaka. Saya menyesal Granit tidak bisa bermain. Itulah penyesalan terbesar saya. Sebab dalam semua persiapan kami selalu ada dia di posisinya, ujar Arteta. Kami harus menyegarkan skuad. Kami membutuhkan pemain-pemain dengan mentalitas dan sikap yang tepat, tambah Mikel Arteta. Arsenal sangat sulit datangkan Houssem Aouar ke Emirates Stadium. Houssem Aouar dilaporkan siap hengkang dari Lyon di musim panas nanti. Menurut laporan El Equipe, Aouar sudah ambil ancang-ancang untuk hengkang dari Lyon. Hal ini dikarenakan timnya kemungkinan besar akan gagal lolos ke Liga Champions di musim depan. Sementara sang pemain ingin tetap bermain di Liga Champions.
Lyon juga akan sulit mempertahankannya karena gaji award yang cukup besar. Lyon sudah menetapkan harga jual sang playmaker. Mereka menginginkan sekitar 60 juta euro untuk pemain timnas Prancis itu. Alih-alih bermain di Liga Champions, Arsenal di musim depan justru kemungkinan tak bisa bermain di zona Eropa. Setelah tidak lolos ke babak final Liga Eropa, Arsenal kini juga masih menempati posisi ke-9 pada klasemen sementara Premier League. Arsenal akan sangat sulit mendaratkan award ke Emirates Stadium. Camavinga jadi target utama Edu Gaspar di bursa transfer musim panas. Edu Gaspar dikabarkan sedang fokus berusaha mendatangkan Camavinga dari Rennes. Ia dikabarkan jadi prioritas Edu di jendela transfer musim panas ini. Meski Arsenal terdepan dalam mendapatkan Yves Bissouma dari Brighton, hal itu tak membuat Edu berhenti dalam perburuan gelandang. Menurut laporan Prancis Latin Sport, Camavinga menjadi target nomor 1 Edu Gaspar di Arsenal. Meski PSG juga ingin membelinya, Arsenal akan melakukan segala cara untuk bisa membawa pemain 18 tahun itu ke Emirates Stadium. Edu Gaspar juga dikabarkan telah mengontak agen Camavinga, yakni Jonathan Bernat, untuk membicarakan kepindahan kliennya. Arsenal dipastikan akan mengeluarkan uang yang cukup besar untuk merayu Rennes agar melepas pemainnya tersebut. William Saliba akan masuk starting line-up Arteta di musim depan. Performa Saliba setelah dipinjamkan ke Nice semakin meningkat. Ia telah menjadi pemain utama di pos lini bertahan Nice. Banyak yang berpendapat jika Saliba seharusnya mendapat tempat utama di Arsenal musim ini. Namun Arteta lebih memilih melepasnya keluar sebagai pemain pinjaman. Menurut Football London, peluang untuk Saliba kembali dan mengisi skuad utama terbuka lebar. Arteta dikabarkan akan memberinya kesempatan bermain lebih di tim utama. William Saliba akan masuk dalam program pelatihan pramusim Arsenal 2021-2022. Dirinya juga diharapkan banyak fans agar bisa membuktikan diri ke Arteta dan bisa terus bertahan untuk waktu yang lama. Nah itulah tadi kumpulan berita menarik dan terupdate seputar Arsenal FC. Simak terus ya berita terupdate lainnya dari The Gunners Indonesia. See you!